من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'adzim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bidarain amin. Ila qala ar-raja babur raja. Ar-raja adalah harapan. Kemudian dia ar-raja sebagian daripada keselamatan dalam agama itu orang yang mempunyai rasa, mempunyai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Huwa husnudzon billah, itu maksudnya adalah berprasangka baik kepada Allah. Jadi roja itu harapan. Harapan itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, berarti namanya hadis qudsi ya, qudsi. Qala Rasulullah qala Allah, itu berarti hadis qudsi. Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, ya, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan selalu bersamanya ketika dia hambaku tadi mengingatku. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau hambaku tadi mengingat aku sendiri, maka aku pun mengingatnya sendiri. Wa in dzakarani fi mala, apabila hambaku mengingatku di depan halayak, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu, maka aku pun akan mengingatnya, menyebutnya di perkumpulan yang lebih baik dari itu. Enggak ada perkumpulan manusia pasti Allah SWT mengumpulkan para malaikatnya, pasti lebih baik. Ya, jadi lebih baik lagi. Kalau kita mengingat Allah di hadapan orang, berarti ini menunjukkan apa? Boleh orang mengingat Allah sendiri, boleh mengingat di depan Allah ya. Ya Allah, zikir, wirid bersama-sama tidak masalah. Ya. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa Tirmidzi juga Imam At-Tirmidzi. Qala ulama, para ulama berkata, man kathurat dunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya, fal ahsan lahu kathratul khauf, ya, ila waktu sakarat fayakunu raja'uhu akthar. Jadi orang yang banyak dosanya, maka lebih baik baginya kathratul khauf, memperbesar rasa takutnya, rasa takut pada Allah. Orang banyak dosa, kita mengingat bahwa kita adab Allah itu pedih nyata, begitu ya, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Kecuali dalam kondisi kalau seseorang tadi sudah dekat dengan kematian, dia banyak dosa tapi sudah hampir mati, tanda-tanda kematian sudah ada. Apa tanda kematian? Apa tanda-tanda kematian?
Nah, nggak bisa dikira-kira ya. Artinya sakit, kondisi begitu kata dokter ini sudah bahaya. Begitu. Atau ya sudah waktunya. Maka dalam kondisi orang yang sudah hampir meninggal itu yang harus dipupuk, dibesarkan itu rasa harapannya. Ya, rasa harapan kepada Allah. Jadi kan bisa dua ya, bisa takut, khauf sama roja. Al-khauf wal roja. Kalau keseharian kita harus yang ada kita pupuk adalah rasa takutnya. Tapi orang yang sekalipun orang sudah berdosa dan dia sudah hampir mati, nggak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali dia berbaik sangka kepada Allah supaya mati dalam keadaan husnudzon. Itu aja. Ya. Tapi kalau masih sehat jangan bilang itu. Allah Ghafurur Rahim. Dia masih nakal terus, kemudian dibilang Allah Ghafurur Rahim. Nggak apa-apa, ada salah itu, salah resep namanya. Ya, jadi resepnya harus pas. Kalau orang-orang yang dalam keadaan sehat itu dipupuk rasa khaufnya, rasa takutnya. Kalau udah sakit, karena nggak bisa berbuat apa-apa, mau apa lagi? Ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi, udah sakit. Ya, sudah di dalam kondisi yang ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa fin naza'. Rasulullah masuk kepada seseorang dan kondisi orang tadi dalam keadaan naza'. Naza' artinya sakarat, sudah hampir meninggal. Ya, fi sakarat. Dalam keadaan sudah hampir meninggal. Fa kaifa qala kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu? Faqala ajiduni akhafu dunubi. Aku mendapati diriku ini takut sekali terhadap dosa-dosaku. Ya, begitu. Wa arju rahmat rabbi, tapi aku tetap berharap rahmatnya Tuhan. Jadi dia takut pada dosa, tapi juga berharap rahmat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin illa atahu Allahu maraja. Ya. Tidak akan bercampur di hati seseorang, tidak akan menyatu di hati seseorang dalam kondisi seperti ini, seperti orang tadi. Apa maksud kondisinya? Kondisi naza, sudah hampir meninggal itu tidak mungkin di hati seseorang itu bercampur antara dua hal. Apa itu? Illa atahullahu maraja. Kalau sudah kondisinya sudah seperti itu, pasti Allah akan memberikan segala yang dia harapkan. Wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah memberikan keamanan dari rasa takutnya. Ini rahmatnya Allah. Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Ar-Rauf. Ya, maka orang tidak boleh berputus asa. La tai'as min rahmatillah. Ya, enggak boleh orang itu berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak tamu sekarang. Ada lagi yang bisa nyalain? Sudah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yusinud dhan billah ta'ala, rawahu Muslim. Ya, tidaklah mati di antara kalian, ya, seseorang di antara kalian illa wa huwa yusinud dhan, kecuali dia harus berprasangka baik kepada Allah. Ya, yusinud billah ta'ala. Jadi orang mau mati berarti berbaik sangka kepada Allah. Jangan tunggu mau mati dulu. Ya kan kita nggak tahu kapan matinya. Dan kita berprasangka baik. Ya. Apa yang bisa menjadikan orang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa menjadi? Tadi ya, Allah Ghafurur Rahim. Allah penyayang.
Jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan tadi, ya, oh dosa kamu udah terlalu banyak, berat, ya, udah tanggung itu bablas itu, ya, jangan, ya. Ada orang kan sering saya ada sampaikan di sini, ya, sering beberapa kali kita sampaikan. Ini karena ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, ada orang yang abad Bani Israel, dia paling ahli ibadahnya Bani Israel. Dari solehnya itu dia punya karomah. Apa karomahnya? Kalau dia kemanapun itu awan mengikuti dia. Oh, dari solehnya, ya. Karomah bisa aja, ya. Apa yang bisa diberikan Allah kepada Nabi bisa diberikan kepada wali, kan begitu. Baik itu zaman dahulu wali aulia Allah pasti ada. Orang-orang yang ibadah, orang yang soleh, walaupun dia bukan nabi. Akhirnya si wali tadi, seorang yang soleh tadi, tiap kali terkenal di daerah itu, terkenal bahwa dia orang yang soleh, orang yang baik, begitu. Sehingga ada seorang yang nggak soleh, banyak dosa, ya. Dia banyak dosa. Tapi dia suatu saat terlintas di benaknya ingin mendekat dari orang yang soleh itu, dari orang yang baik itu, supaya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia berharap dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan orang yang soleh tadi. Maka datanglah dia lihat awan di sebelah mana, itu berarti ada di situ, sekitar itulah, gitu ya. Datang, dia duduk. Ini orang biasa nggak sadar, ya. Kalau sehari 24 jam, dia bisa mabuk itu 28 jam lebih 3 jam. Ini dia suka minum khamr, nakal, tapi malah hari itu dia dengan hati yang penuh harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang, orang-orang di sekitar melihat, oh ini orang, ini preman itu ya, datang mendekati orang yang baik. Kata si orang yang baik itu, orang yang soleh tadi, pergi, jangan dekat-dekat, nanti Allah takut turunkan bala. Nah, dalam riwayat disebutkan ya ahlan nar, penghuni neraka, jangan dekat-dekat. Ya, nanti nular tuh. Ya. Allah SWT tidak terima hambanya di stempel oleh orang punya hak apa orang memasukkan neraka. Nggak boleh. Allah wayur. Allah itu punya sifat cemburu pada hamba. Ya. Kok ada orang berani-berani mengatakan ya ahlan nar. Ya. Ngaji 2 bulan sudah ahlan nar. Ya, belum juga jadi wali ya. Ini yang sudah wali bahkan. Sudah seperti itu makomnya. Dia mengatakan ya ahlan nar. Pergi kamu jauh-jauh. Allah turunkan Jibril. Allah turunkan malaikat. Allah tanyakan kepada orang tadi. Fal min aina ta'rif annahu min ahli an-nar. Dari mana kamu tahu kalau itu orang penduduk neraka? Bahwa abdi itu adalah hambaku. Ya, dan aku mampu memberikan maaf kepada, dan setelah aku ampuni semua dosanya, diampuni dosanya semua, dan aku gugurkan semua pahala. Orang tadi digugurkan semua pahalanya habis. Jadi orang melihat orang, Masya Allah, ini orang baik. Orang yang tidak baik itu kalau lihat orang baik, ya Allah saya ingin jadi orang yang baik begitu. Itu dapat keberkahan. Orang yang baik jangan rasa, ya, nggak boleh kita stempel orang. Apalagi kita nggak baik, suka masukin orang ke neraka, ya lebih buruk, lebih parah lagi gitu ya. Kita nggak baik, kemudian lihat orang semua, oh nggak beres itu, ya. Itu ahlun nar, wastaghfirullahaladzim, bid'ah lagi lah, ya. Ini syirik lagi ini, begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Allah itu cinta pada hambanya, dan kecintaan Allah itu tidak ada batas, ya. Kita ini coba bayangkan, kalau manusia datang meminta tolong kepada kita, kok sebanyak banyak, sebulan 4 kali aja, ya,
sebulan 4 kali. Kebanyakan nggak? Sebulan 4 kali datang. Pak, saya lagi dalam keadaan kesusahan begini, bantu saya gitu ya, dibantu. Ya. Nanti hari Jumat berikutnya datang lagi. Wah, saya kena musibah begini 4 kali. Ya, datang lagi 4 kali. Nah, itu pasti nanti kita mulai macam-macam manusia. Ya, memang nggak ada orang lain yang baik selain saya di dunia ini. Ya, bahasa setan itu ya. Enggak ada yang baik gitu ya. Cari dong yang lain. Alhasil itu hal-hal yang dari manusia itu cepat jenuh. Makanya paling baik itu tengah malam sujud minta kepada Allah, beres semua. Ya, beres. Allah Ghani, Allahul Mughni. Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberikan kekayaan, mudah buat kita. Ya. Jadi kalau kita minta ke orang, sudah bahasanya diatur, ya, repot panjang-panjang. Mau pinjam 500 aja susahnya luar biasa. Ya. Malu lagi wajah ini kan kalau ke orang, malu. Ya. Tapi kalau Allah, semakin banyak mereka semakin senang. Itu manusia. Makanya kadang-kadang manusia itu diberi cobaan supaya apa? Supaya kembali ke Allah. Ya Allah, itu suara hambaku sudah lamanya 2 tahun nggak pernah terdengar suaranya, itu kemana ya? Gitu, ya. Kan dalam hadis yang disebutkan kalau hambaku meminta begitu ya, dalam riwayat itu kan, tidak dia meminta, ya Allah, malaikat mengatakan, ya Allah, hambamu itu sudah tiap malam ya meminta seperti itu, kabulkan hajatnya ya Allah. Malaikat kata Allah, biarkan, karena ini uhibbu sautahu, uhibbu sautah. Ya Allah, karena aku cinta pada dia dan cinta suaranya, enak suaranya. Itu. Padahal suara kita kan gak enak ya, kan gak terlalu enak ya. Tapi kalau malam kita minta kepada Allah, ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajahtul amal, kita tengah malam itu suara kita walaupun sefalas-falasnya falas, itu rintihan kepada Allah itu enak, dicintai. Jadi kata Allah, biarin aja, biar nggak apa-apa, terus biar dia minta. Gitu. Kalau orang kafir kadang-kadang yang pendosa dia minta cepat-cepat dikasih, ya mereka. Kenapa itu cepat dikasih? Alani ma'uhibbu akrahuhu wa akrahu sautah. Ya, karena aku nggak suka pada dia, suaranya juga nggak enak. Ya, cepat kasih aja begitu. Kurang lebih begitu. Kurang lebih kayak ada pengamen nggak enak nyanyi di depan mobil, begitu ya, panas mobil, atau nyanyi merang suara. Kita cepat kasih duit. Biar apa maksudnya? Nah, biar begitu. Nah, begitu juga. Jadi itu kenikmatan juga ya, kenikmatan dari Allah. Kalau kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi rahmatnya Allah itu nggak bisa sebanding dengan rahmat kita. Ya. Makanya rugi kalau kita tidak merengek, nggak mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan hal-hal yang, jangan minta yang biasa-biasa. Kalau minta sama Allah, jangan minta yang luar biasa. Tapi apa? Benar-benar Innallaha yuhibbu du'a al-mulihin. Allah cinta kepada doa yang bersungguh-sungguh. Terus ya Allah, ya Allah. Makanya malam kita baca itu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asmaul Husna ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hayati itu semua. Ya. Nah, pasti yang dicari di dunia ini apa? Duit. Kecil, nggak buat Allah SWT, nggak ada apa-apanya itu ya, uang dan sebagainya itu kecil buat Allah SWT. Maka mintalah kepada Allah SWT. Kemudian di dalam hadis juga, wa husnudzan billah wa bi ibadihi khaslatani la yuwazihima syai'un minal khair. Berprasangka baik kepada Allah dan kepada hambanya adalah dua perangai, khaslatani, dua perangai, la yuwazihi ma syai'un, tidak ada kebaikan di atasnya lagi, tidak ada lebih baik. Orang hidup bisa berbaik sangka kepada Allah, bisa berbaik sangka kepada hamba Allah, udah jadi orang yang baik. Ya. Jadi menjadi orang yang baik.
wa husnul dhanni bi ibadi wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Dan dua perangai tidak ada lagi yang lebih baik daripada dua perangai. Tidak ada yang lebih buruk dari dua. Kalau tadi berbaik sangka itu yang paling baik. Ya. Dan kedua, dua perangai ini tidak ada yang lebih buruk dari dia. Tidak ada yang lebih buruk lagi. Apa itu? Su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hambanya. Bagaimana maksudnya berburuk sangka kepada Allah? Ya Allah, ya, banyak mengeluh, itu termasuk berburuk sangka. Ya, mengeluh terus terhadap pemberian Allah. Ya, mengeluh. Dan lebih bahaya lagi mengeluh kepada orang. Ya, biasa orang mengeluh kepada siapa? Sama orang ya? Mungkin sama tembok gitu. Ya, apa sama batu. Ya, hidup saya susah. Ya. Ini kepada orang diceritakan seolah-olah orang yang suka menceritakan nasibnya seolah-olah dia miskin, susah, sakit, bala, musibah, diceritakan ke orang itu seolah-olah dia mengadukan Allah kepada manusia. Nah, itu buruknya. Ya, buruk gak kira-kira? Buruk ya. Kamu tahu nggak? Allah itu nggak ngasih uang banyak sama saya. Kan selalu begitu. Allah itu sering kasih saya penyakit. Allah itu bagus nggak itu? Nggak bagus. Ya, nggak bagus. Makanya orang yang pertama nanti masuk surga siapa? Orang yang pertama alhamdun. Orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Gimana keadaan? Alhamdulillah. Ya, bagaimana keadaan? Alhamdulillah. Ucapkan banyak-banyak alhamdulillah, ya. Supaya menjadi orang yang tadi kelompok pertama dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga, itu ya. Alhamdulillah. Hari ini kerja. Ya, biasa pulang bawa uang 100. Ya. Tapi hari ini dapat 1 juta. Alhamdulillah. Ya. Begitu. Besok diuji. Biasa dapat berapa? 100. Diuji oleh Allah Ta'ala hanya mendapat 50 juta. Kenapa? Ya. Alhamdulillah. Ya. Senang dia. Besok 50.000. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau urusan kemarin dibahas ya. Kalau urusan dunia itu lihatlah pada orang yang lebih susah. Ya, jadi kita enak. Ya. Ada orang tidur di bawah jembatan, ada orang tidur ya di pinggir-pinggir jalan, ada apa. Tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita alhamdulillah lagi pasangin, macam-macam. Alhamdulillah. Makan, alhamdulillah. Itu yang wajib disyukuri. Ya. Bahkan itu kalau orang supaya kita bisa bersyukur. Barang-barang yang kita anggap sudah nggak ada gunanya, ya. Ada barang-barang kita itu yang kita anggap sudah mulai jenuh, ya, HP. Ini kayak sudah mulai HP itu, ya udah jadul nih HP-nya, HP jadul. Itu kita anggap ini sudah saya mau ganti, kasih ke orang senangnya luar biasa itu, ya. Kali HP kita yang kita anggap jadul kita kasih orang senang, alhamdulillah saya kepengen, ya. Punya HP yang bisa keluar gambarnya ini, ya. Dulu nggak bisa keluar. Yang mana? Model lama, nggak ada gambar. Ya. Jadi hal-hal motor, begitu juga. Motor, mobil, semua yang kita miliki itu. Ya. Jadi kebanyakan masalah yang dihadapi manusia sumbernya dari siapa? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Ini hadis disebutkan juga dalam kitab Nasaih Al-Jiniyah Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Qala Sayyidina Imam rahimahullah, ya. Imam Al-Haddad beliau mengatakan hasin dununaka fil maula taral busyra, berbaik sangkalah
engkau kepada Allah Subhanahu wa taala taral busyra, kamu akan mendapatkan kabar gembira. Jadi orang kalau berbaik sangka kepada Allah akan mendapatkan hal-hal yang senang. Walaupun hal-hal yang seolah-olah pahit begitu ya. Hal ini pahit menurut kita, nggak enak, tapi di balik itu pasti nanti ada kebaikan. Nah, itu bisa dicerna, bisa difahami untuk orang-orang tadi yang berbaik sangka kepada Allah. Nah, semuanya baik, fidzalika khair, ya. Orang hanya mengatakan fidzalika khair, ya. Farrabbu 'inda dununil abdi faltadra, ya. Allah itu ya tergantung daripada prasangka hamba. Jadi kita berprasangka pada Allah. Hendaknya kalian mengetahui itu. Ketahuilah hal itu, ya. Prasangka kita kepada Allah. Allah itu Maha Pengasih. Ya, kita dapat kasih dari Allah. Allah Maha Penyayang. Saya yakin Allah Maha Penyayang. Allah akan berikan sayangnya kepada kita Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengayakan, al-mughni, ya. Dengan mudah Allah berikan kekayaan. Dan seterusnya. Ya. Ja'al haditsu bida fasli ila dzikra. Ya, telah disebutkan dalam hadis. Hadis yang disebutkan tadi ini qasidah daripada Habib Abdullah Haddad. Ja'al haditsu bida fasli ila dzikra. Maka perhatikanlah supaya mendapatkan peringatan itu tadi. Kita ingat. Wal bas minas sabri silbalan ladad dajjal. Ya. Pakailah pakaian kesabaran. Sabar ini penting. Ya. Pakailah apa? Sirbalan ladad dajjal. Jadi sirbal setaup sama aja ya. Pakailah baju kesabaran itu menjadikan bajumu ketika dalam keadaan bingung. Orang bingung itu biasanya yang nggak sabar itu kejadiannya karena apa tadi bingung, gelisah, gojal. Ya, waktu kita gelisah, mulai omongan-omongan yang nggak pantas, gitu ya. Ada orang tanya, memang Allah itu ada? Sampai begitu, karena bingung. Alhamdulillah, ya. Ini bisa menjadi kufur orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'al minallahi kashfal bu'si wad-darar. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat dari mara bahaya, kebinasaan, kecelakaan, ketidakbaikan, apa aja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kenapa minta? Kenapa kita minta kepada Allah? Karena kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang mengenal sifat-sifat Allah dari dalam asma al-husna. Apa yang kita baca malam ya. Paling bagus itu dibaca di malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh tidak ingat? Ya Allah. Berapa sih? Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengampun. Kalau kita punya dosa, Allah Maha Pengampun. Yang penting urusan kita sama Allah ya. Nah, kalau sama manusia nanti ada babnya setelah ini mungkin ya. Nanti ada babnya setelah ini. Ya. Tapi kalau kepada Allah mudah. Maksudnya bukan artinya mudah cepat. Kalau mau proses untuk tobatnya itu sangat mudah. Proses mau tobat kepada Allah SWT. Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku banyak dosa. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa kita apa yang kita pahami. Ya. Minta pengampunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil qasidah al-ukhra, kemudian Imam Al-Haddad menyebutkan juga dalam qasidah yang lain, wal mawahib jami'an wal minan. Wal mawahib jami'an wal minan. Pemberian-pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wal minan. Minan sama pemberian juga, anugerah Allah SWT, al-mawahib wal minan. Minnah
satu ya, minan jamaknya, mawahib ya, pemberian-pemberian Allah, anugerah Allah, rezeki yang Allah berikan, kesehatan, pangkat, kedudukan, semua nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi tahta husnir raja. Adanya di mana? Tergantung dari prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahtut guna. Udah, pegang itu aja. Maksudnya begitu. Jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana. Makanya kenapa wirid yang dibaca oleh orang yang lain, ya, orang dibaca pada orang lain bisa, ya. Ada wirid dibaca orang lain berhasil, dibaca yang lain nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Nah, tadi apa ada apanya itu? Ya, ini kejadian benar, ya, kejadian. Ada orang datang, saya ini susah hidup, bahkan istri saya sampai minta cerai. Kenapa? Karena saya hidup susah. Dia cuma jualan, kalau ada pengajian dia buka jualan seadanya. Dia bilang, kemudian doain apa, amalan apa Bib yang bisa bikin kaya? Mau? Oh gitu. Bikin kaya nih, ya? Mau. Yakin tapi, yakin Bib. Nah begitu. Ayo, baca. Saya nggak ajarin di sini nggak, ya. Tapi saya sampaikan ke orang itu, ya, kalau dia datang, kalau wirid-wirid nggak boleh dioper, nggak boleh. Ya. Orang nggak minta kita kasih. Oh ini baca. Nah, enggak, ya, supaya mahal maksudnya, resep itu ya. Mau baca? Saya baca, saya berikan amalan. Masya Allah, dia semangat. Dan sudah dikerjakan. Itu bulan Maulid, bulan Rajab. Dia telepon saya, kan nggak lama ya, nggak lama itu. Maulid, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, 5 bulan. Subhanallah. Dia telepon, Assalamualaikum, Bib, saya jadi orang kaya udah. Wah. Ya. Jadi waktu dia telepon itu di WA kan profilnya itu keluar lagi pegang mau main golf. Oh. Hebat kan? Mudah-mudahan orangnya dengar ini, ya. Jadi dia alhamdulillah kaya. Saya yang ngasih wirid itu juga heran, kok bisa gitu ya? Ya. Kok bisa ini? Ini sudah lama kita. Alhamdulillah. Jadi sudah Allah yang kasih kan? Bisa. Nggak usah dipikir kenapa itu, gimana kayanya. Tapi manusia pengen tahu akhirnya. Saya tanya, gimana? Apa usaha apa sekarang? Saya nikah sama janda kaya. Ya, itu kan ada cara ya kan? Ada cara ya. Kita maunya asbabnya begitu aja. Tapi Allah kasih benar-benar itu terjadi, ya, benar-benar terjadi. Kemudian dia janji, insya Allah istri saya bawa ke rumah. Tapi sampai sekarang nggak datang dia. Memang nggak terlalu berharap sih ya, nggak mau apa jadi sudah cukup. Yang penting dia senang dengan wirid itu. Ya, saya cerita ke orang ini kejadian ini, saya ceritakan ke orang, saya mau. Begitu dikerjakan. Mungkin sampai setahun. Akhirnya dia angkat tangan. Wah udah nggak mampu. Kenapa tadi? Husnudzonnya kurang. Jadi kalau jangan bilang wah ini wiridnya kurang cespleng. Bukan. Nggak ada cespleng. Semua wirid minta kepada Allah itu semuanya masya Allah. Ya, tergantung daripada keyakinan. Yakin nggak? Itu. Kalau baca wirid yang yakin. Ana inda dzanni bi, ya. Jadi tergantung prasangkanya. Orang berdoa luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta benar-benar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap minta kepada Allah al-lutuf wal afiyah. Ya Allah, saya minta kekayaan tapi yang
di dalamnya ada keberkahan, keselamatan saya. Nah, begitu. Jangan cuma duit. Duitnya banyak, tapi nanti dari yang haram misalnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Kerja sebentar, payahnya udah bermiliar-miliar. Begitu. Kata dia berkah, maling berkah, ya. Jadi maling. Jadi berbaik sangka ya. Pokoknya berbaik sangka itu senjata paling hebat. Ya, senjata paling hebat itu berbaik sangka kepada Allah. Apa yang kita lihat, kemegahan dunia itu nggak ada apa-apa yang sama sekali. Buat Allah sangat mudah itu. Ya. Sudah ya? Wallahu a'lam bishawab.